Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, pada pagi hari ini kita tidak membahas kitab Targhib wa Tarhib. Berhubung di awal Ramadan, maka ada satu hadis yang akan kita lihat dan renungkan, dan ini tentu berkenaan dengan kemuliaan orang-orang yang berpuasa. Hadis ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Tirmizi dengan derajat yang hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna fil jannati ghurafan." Kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar atau ruangan-ruangan. Jadi ini pertama sekali Nabi ingin mengatakan surga itu dicipta oleh Allah. Di dalamnya juga ada bangunan-bangunan. Jadi bukan hanya lempang begitu saja. Allah buatkan rumah, Allah buatkan kamar-kamar, Allah berikan kebun bagi yang berzikir di dunia. Allah tumbuhkan batang kurma sekali zikir itu terucap. Dan satu rumah milik penduduk surga luasnya seluas mata memandang. Itu satu kapling rumah kita dalam hadis yang lain. Kita di sini mau beli tanah saja harus jual tanah. Mau beli tanah harus jual tanah. Itu di dunia. Jual tanah di kampung, beli di kota. Yang terjual di kampung 1 hektar, yang terbeli di kota cuma 100 meter. Jadi bayangkan perjuangan di dunia. Di akhirat kita hanya butuh zikir. Urusan dunia kita butuh fikir. Jadi urusan dunia ini mengeluarkan fikir, urusan akhirat mengeluarkan zikir. Di dunia sakit kepala karena banyak sekali berfikir. Di akhirat mendapat bahagia karena banyak sekali berzikir. Orang yang semakin banyak mengingat Allah, maka semakin besar kebahagiaan yang dia terima. Makanya dunia ini bukan tempat kita. Jangan lelahkan pikiran kita di dunia terlalu hebat. Berfikirlah untuk akhirat.
Allah menyebutkan wabtaghi fima ataqallaha ad-daral akhirah. Habiskan waktumu, habiskan semua pikiranmu untuk apa? Untuk bisa mencapai kebahagiaan di akhirat. Itu kata Allah. Jadi habis-habisan untuk akhirat. Baru-baru Allah sambung wala tansa nasibaka minad dunya. Sudah capek berfikir akhirat, barulah jangan lupa juga berfikir sedikit untuk dunia. Jadi dunia ini menjadi frasa kedua setelah capek akhirat. Seharusnya begitu kalau orang ingin merindukan surga. Kita hidup di dunia, kita balik gaya ini kan. Permintaan itu kita balikkan. Sudah capek dunia, baru mikir akhirat. Sudah capek nonton sinetron, baru kemudian baca Quran. Seharusnya sudah capek baca Quran, baru nonton sinetron sebentar. Kita tidak. Sudah capek kerja dunia, baru mikir akhirat sedikit. Seharusnya capek mikir akhirat, baru kerja dunia. Tapi begitulah kehidupan kita hari ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi di dalam surga itu kata Rasulullah terdiri dari bangunan-bangunan, dan itu sudah dikapling milik setiap orang. Sudah ada nama, sudah ada nomor. Lalu Rasulullah menyambung tura duhuruha min butuniha wa butunuha min duhuriha. Kamar-kamar itu, rumah-rumah itu, kalau dilihat dari luar tembus pandang ke dalam, dilihat dari dalam tembus pandang keluar. Jadi rumah-rumah tembus pandang. Mungkin kalau di dunia kita bayangkan rumah kaca. Semua apartemen besar hari ini membuat bangunannya dengan kaca. Jadi ada satu keindahan ketika terlihat dari luar tembus ke dalam. Tapi Nabi tidak menyebutkan bahwa tembus pandang itu menyebabkan terlihatnya aurat penduduk surga. Tidak. Yang aurat penduduk surga tetap disimpan. Allah tidak izinkan untuk dilihat. Di dunia saja dijaga-jaga oleh Allah, apalagi di surga. Jadi kehidupan bersama keluarga, bersama para bidadari itu tidak terlihat. Jadi apa maksud rumah-rumah tembus pandang ini? Dalam tafsir hadis disebutkan itu menunjukkan keindahan rumah di surga. Jadi yang Nabi ingin katakan, begitu indahnya rumah-rumah di surga itu, sampai beningnya, begitu beningnya sampai tembus pandang. Dan ini kan dibantu dengan hadis yang lain, dikuatkan dengan hadis yang lain. Seluruh dinding di rumah-rumah kita nanti, dinding dalam itu terbuat dari emas dan perak, minaz zahab wal fiddah, kata Rasulullah. Jadi terbuat dari emas dan perak dindingnya, Pak. Hari ini ada tidak yang terbuat dari emas dan perak rumahnya? Tidak ada. Yang ada cat warna emas atau cat warna perak. Tapi nanti benar-benar seluruh dinding rumah kita terbuat dari emas dan perak, kata Rasulullah. Dan lantainya itu permata. Lantainya permata. Kita baru batu giok saja ribut satu dunia. Di sana nanti al-yaqut wal marjan, lantai rumah kita di surga insya-Allah seluruhnya permata asli. Mutiara dan permata menghiasi rumah.
jadi sempurna. Kenapa Allah buat begitu? Allah menyebutkan dalam salah satu ayat, walakum fiha ma tashtahi anfusakum walahum ma yad'un. Semua syahwatmu yang engkau tahan-tahan di dunia, maka milikmu di akhirat. Laki-laki syahwatnya perempuan, maka semua syahwat yang ditahan karena keimanannya di dunia, jadi tidak nikah-nikah karena menunggu kapan datangnya waktu untuk bisa membayar mahar, dan dia pun tidak berzina. Dia tahan diri, dia selesaikan dari TK, SD, SMP, SMA, sudah selesai S1 pun kadang-kadang menghindar dari zina, padahal sudah ngebut itu Pak, sudah air teli, tapi karena iman takut melakukan maksiat, dia tahan diri dari syahwat nafsu. Dia tunggu hanya waktu yang dihalalkan Allah. Maka semua laki-laki yang bertahan di atas syahwatnya selama di dunia, maka Allah berikan izin untuk dilampiaskan di akhirat. Walakum ma tashtahi fiha anfusakum, lampiaskan di akhirat. Makanya coba lihat hadis-hadis, dalam surga itu dipenuhi dengan bidadari. Yang bidadari itu tidak pernah terbayangkan dan terbersit di dalam pikiran siapapun. Tidak pernah. Mencoba melihat wanita tercantik di dunia, lalu kita berfikir sepertinya begini bidadari, tapi jawaban kita pasti salah, karena bidadari tidak pernah terbersit dalam pikiran siapapun. Tidak ada tamsilan, tidak ada contoh barang yang cocok menggambarkan bidadari. Jadi Rasulullah hanya mencoba menggambarkannya sesuai dengan kemampuan daya tangkap kita saja. Kan hadis Rasulullah menyebutkan, kalau ada satu lubang jarum tembus dari surga menuju ke dunia, lalu keluar wanginya bidadari, keluar wanginya saja, maka pingsanlah semua laki-laki, keluar wanginya saja. Hari ini istri kita mandi dengan minyak wangi, kita pingsan juga. Pingsannya karena terlalu meheng baunya, letak minyak wangi, begitu. Jadi begitu indahnya, sempurnanya, uruban atraba. Jadi betul-betul perawan, tidak pernah menjadi janda, terus-terusan perawan, begitu kata Allah. Abkara, jadi semuanya gadis-gadis, umur hanya 25 sampai 35 tahun saja. Lihat hadis-hadis dan ayat-ayat, begitu gamblang Allah menceritakan tentang keindahan bidadari. Gamblang sekali, maksudnya jelas-jelasan gitu, enggak ada yang ditutupi Pak. Nabi pun menceritakan keindahan di surga, urusan syahwat itu begitu gamblang diceritakan, sampai kata Rasulullah, jadi kerja itu laki-laki yang saleh beriman masuk surga, ya kerjanya hanya berhubungan dengan para istrinya, ya, sampai datang tamu pun dia mengatakan tunggu, ya, kalau mabih ibunya. Begitu sibuknya dia dengan menikmati syahwatnya. Lalu ada pertanyaan, tentunya memang kuat, ma'ik tegaman. Apa jawaban Nabi? Dikali lipatkan kekuatan laki-laki 100 kali lipat, 100 kali lipat. Jadi jemaah maka Allah, syahwat itu lampiaskan di akhirat. Istri kita menjadi ketuanya bidadari. Jadi para istri jangan cemburu, mangat tak drone. Istri dirubah menjadi bidadari kalau sama-sama masuk surga. Oh, istri kita bentuknya tidak jelas di dunia, Allah perjelas di akhirat. Kalau laki-laki yang tidak jelas bentuk,
Allah perjelas menjadi bentuk Nabi Adam. Jadi ukurannya ukuran Nabi Adam, modelnya model Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam? Karena satu-satunya makhluk yang langsung dari pabrik, dicipta langsung dengan tangan Allah adalah Adam alaihissalam. Nabi Yusuf tampan, tapi wajahnya saja. Nabi Yusuf lahir dari Yakub dan istrinya. Jadi ada campuran Yakub dan campuran istri. Maka anak Nabi Yakub itu semuanya ganteng. Baca tafsir surat Yusuf, bukan Yusuf saja yang ganteng, tapi Yusuf lebih ganteng daripada abang-abang dan adiknya. Abangnya yang melempar Yusuf ke dalam sumur itu ganteng semua, Pak. Ganteng-ganteng semua. Makanya ketika Yakub menyuruh abang-abangnya untuk mencari Yusuf yang sudah lama hilang menuju ke Mesir, apa kata Yakub kepada abang-abangnya? Wala tadkhulu min babi wahidah. Nanti kalau datang ke Mesir, jangan masuk dari satu pintu gerbang rame-rame, tapi masuklah min abwabin mutafarriqah. Kalian ini harus berpencar, masuk dari pintu-pintu gerbang yang berbeda-beda. Jangan satu rombongan berkumpul masuk ke kota Mesir. Kenapa begitu? Ternyata Nabi Yakub khawatir, ini orang ganteng semua, takut begitu masuk Mesir menjadi sumber perhatian. Daripada orangnya kok ganteng semua, maka disuruh masuk dari pintu-pintu yang berbeda. Namun yang paling ganteng Yusuf, yang ganteng tampan wajahnya. Lalu kenapa kita enggak dijadikan Yusuf saja? Nah, Adam itu bukan hanya wajahnya tampan, seluruh tubuhnya sebaik-baik ciptaan manusia. Karena Adam langsung dipoles oleh Allah, tanpa ayah, tanpa ibu. Ini barang dari pabrik langsung juga. Ori punya barang ini, KW nol. Bukan KW1 itu masih poles-poles. Ini punya barang langsung dari surga ini. Begitulah laki-laki masuk surga. Maka jangan khawatir, Pak, yang hari ini kita yang semampai, semeter tak sampai, yang hari ini kita berjerawat, titik waro tengah-tengah kuliah gaduh, becek jerawat. Jangan khawatir. Yang hari ini mungkin warna kulit kita belang-belang, atas hitam, bawah putih, ada yang putih tangan saja, yang lain hitam semua. Jangan khawatir. Usahakan diri masuk surga. Usahakan diri masuk surga. Dirubah Allah. Ibu-ibu jangan menyesali dapat suami yang tidak yang bentuknya tidak jelas tadi. Istri pun begitu, dirubah Allah menjadi bidadari. Makanya hidup di dunia ini tidak perlu disesali dengan berbagai keadaan. Cintailah istri sebaik-baiknya cinta, walaupun kadang-kadang sudah tidak terlalu cantik. Kenapa dia enggak cantik lagi? Bagaimana mau cantik? Setiap tahun hamil melahirkan. Gimana cara kena pelagak droga? Kita terlalu tinggi ekspektasi kita terhadap istri. Begitu kita lihat sinetron, lalu kita memalingkan wajah ke istri, kita bilang belaganya lah, berglowing laginya lah, kita bilang. Jadi suruh istrinya supaya glowing, apa? Kata istri, boleh, itu wajahnya saja 2,5 juta itu, maskara, Chefu, kemudian Mirabella, kemudian blush on, blush off, macam-macam, Pak, itu bulu mata yang lentik keluar. Kata istrinya 2,5 juta. Mampu orang, kasih uang saya akan begitu, saya akan seksi seperti itu. Baru dibilang itu langsung suami jawab, Kak Blo boh timun, pergi beli timun, kacang-cang boh timun, kadipek bamuka ke. Jadi harapan minta istri cantik jelita, tapi modal buah timun disuruh cang-cang. Timun sekilo berapa, Pak? Siapa penjual timun di sini? Sekilo 8.000, kamu tumpuk merempah. Jadi kita ini kalaupun enggak bisa mengubah fisik istri kita, tapi berusahalah sama-sama masuk surga.
Dan sering-seringlah puji isteri walaupun tidak sesuai dengan kenyataan. Waktu isteri bangun dari tidur, Masya Allah, cantiknya dirimu, apalagi tadi ngences, bertambah cantik dirimu. Itu harus sering, Pak. Isteri itu walaupun dia tahu itu tipuan, tapi dia suka. Makanya para isteri kadang-kadang memang suka ditipu. Itu kalau kita nggak puji-puji, dia akan desak-desak untuk dipuji. Bang, yang kalimat kemarin nggak bilang lagi. Tadi kemarin dia bilang panenan, drone semengetnya itu mana nipu itu, bohong itu. Tapi dia berharap supaya kita bohong lagi. Begitulah seorang perempuan. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, syahwat dilampiaskan di dalam surga. Laki-laki mendapatkan syahwat karena laki-laki dicipta memang syahwatnya untuk perempuan. Hidup kita dari TK, SD, SMP, SMA sampai S1 berjuang untuk apa? Untuk bangun rumah atau untuk menikah? Untuk menikah, Pak. Untuk menikah. Itu bangun rumah itu nomor 2 tu. Yang penting kahwin ni. Kan orang kahwin dulu baru fikir rumah. Bukan fikir rumah dulu baru kahwin. Banyak orang nikah enggak ada rumah. Yang jadi korban kan rumah mertua, Pak. Lalu untuk apa Allah cipta rumah begitu dahsyatnya sampai terbuat semua dinding dari emas dan perak, lalu bisa tembus pandang dari luar, mutiara, permata, lengkap, wanginya wangi za'faran dalam hadis Nabi. Surga itu wangi, rumahnya wangi, jadi nggak perlu beli ceret-ceret itu, apa namanya itu, Pak, yang keluar wangi, ditembak-tembak wangi itu nggak perlu beli itu. Memang terus-terusan wangi, nggak ada sampah, nggak ada kotoran, nggak ada WC, Pak. Rumah di surga nggak ada WC, yang membuat kita hari ini agak geli-geli sedikit kan, karena kita masuk ke kamar mandi, bekasan ijakan kaki. Di sana nggak ada WC. Kenapa nggak ada WC? Nabi yang bilang dalam hadisnya, beliau mengatakan penduduk surga tidak ada ee-nya, tidak ada ii, tidak ada ee, tai mata tak ada, tai hidung pun tak ada. Jadi nggak ada ingus, nggak ada sampai keringat, tidak ada gerop pun tak ada. Gerop, sendawa pun nggak ada. Karena sendawa itu menjijikkan, tidak layak berada di surga. Kita habis makan durian sendawa, begitu kan menjijikkan, Mak. Di surga nggak ada, sempurna hidup, tidak pernah sakit perut. Mau makan apa saja tidak ada lagi. Beban hidup, diabetes, asam urat, kolesterol, kurap, panu, kadas, kutu busuk, kutu kaki, kutu air, macam model tak ada lagi tu. Semua sempurna. Masya Allah. Ini yang diangan-angankan oleh orang yang merindukan surga. Ini, Pak, kerinduan ini yang harus membulat, membuncah dalam hati kita. Nah, setelah begitu Nabi gambarkan tentang keadaan rumah, untuk apa Allah buat rumah dan bangunan seindah itu? Untuk syahwatnya perempuan. Syahwat perempuan itu apa? Kata Allah, kan setelah menyebutkan zuina linnas hubbus syahwat minan nisa, laki-laki dihiasi syahwat untuk perempuan. Yang perempuan syahwatnya apa? Minal qanatir muqantarah minaz zahab wal fiddah. Perempuan itu cintanya pada perhiasan, emas, perak, pokoknya perhiasan-perhiasan itu milik perempuan. Itu kalau sudah lihat itu, Masya Allah, suami pun dia lupa. Perempuan itu asal suaminya sudah mau membelikannya emas saja, itu apapun dia akan lakukan untuk suaminya. Tiap-tiap bulan satu manyam, tiap-tiap bulan satu manyam, ni tambah satu manyam lagi, tambah satu, itu apapun, Pak. Mulai dari teh panas sampai teh dingin, itu baru kita gerham sudah muncul dari isteri kita. Hari ini suami enggak tahu jurus menaklukkan isteri. Isteri itu ditaklukkan mudah. Dengan cara apa? Berbuat baik kepadanya dengan memberikannya perhiasan. Isteri itu lelah. Dalam Ramadan bertambah lelah. Lelah dia kenapa? Enggak ada gajinya. Kita lelah kita di kantor, Pak.
itu kan ada harapan ada gaji, istri nggak ada gaji, maka bertambah-tambah lelahnya, kerja pagi, sore, masak, urus anak, sapu, ada gajinya? Nggak ada. Paling kita kasih uang belanja. Maka suami yang saleh, agar dia dimuliakan oleh istrinya, mudah kasih uang belanja lebih, karena syahwat istri bukan pada fisik suami, kita pada fisik perempuan syahwat. Tapi istri bukan pada fisik suami, dia nggak peduli mau suaminya six pack, badan kekar, itu tidak membuahkan cintanya. Kalau seandainya si kekar itu tidak ada isi dompetnya, maka banyak suami kekar diceraikan oleh istri, disuruh kejar lembu, disuruh kejar kambing, gara-gara hanya mengekar-ngekarkan diri di rumah, tapi nggak ada usaha mencari nafkah. Tapi kalau ada suami hitam, legam, mepruat, macam model Pak, ya, nggak jelas nih bentuknya, tapi isi dompetnya penuh. Ada istri yang minta cerai? Nggak ada, nggak ada. Ya. Apalagi dimanjakan. Makanya syahwat itu Allah suruh lampiaskan dua-duanya. Begitu perempuan masuk surga, terhenyak dengan keindahan surga. Nah, jadi ini mau digambarkan Nabi apa dulu nih? Keindahan surga. Lalu sahabat dari Arab Badui, faqala a'rabiyun, ada seorang Arab Badui kemudian berkata kepada Nabi, bertanya, liman hiya ya Rasulullah, itu surga milik siapa? Itu ruangan tadi itu milik siapa yang engkau gambarkan keindahannya? Ini kan pertanyaan orang-orang dulu yang merindukan surga. Jadi mereka enggak meneruskan nanya, jadi kayak mana tembus pandang tu, kayak mana bisa nampak dari luar, kayak mana kita di dalamnya? Enggak ada pertanyaan itu. Bagi mereka tidak penting pertanyaan itu. Kenapa? Karena mereka yakin surga itu memang 99% lebih indah daripada rumah-rumah dunia. Yang mereka tanyakan apa? Pertanyaan yang sangat prinsipil, Pak. Pertanyaan yang sangat penting. Maka tanya orang Arab Badu yang nanya, ya, ditanya apa? Liman hiya ya Rasulullah, itu rumah yang engkau gambarkan tadi, itu milik siapa? Siapa penghuninya? Itu yang ditanya. Beda kan Pak? Jadi orang yang berfikir logika ingin masuk surga mesti nanyanya, mungkin enggak kami masuk ke situ? Jadi bukan nanya tipe barangnya, mungkin enggak kita memilikinya. Nah, keluarlah pertanyaan yang merindukan surga itu. Lalu di situ baru Rasulullah jawab, surga itu yang tadi disebutkan itu milik 4 sifat manusia, 4 golongan manusia yang mempunyai karakter 4 model. Apa dia? Yang pertama kata Rasulullah, yaitu atabal kalam. Dia milik orang-orang yang waktu di dunia tutur bahasanya baik. Nah, jadi kan ini baru dibongkar oleh Rasulullah, yang masuk surga itu orang-orang yang selama di dunia lisannya bagus. Lisan bagus itu apa Pak? Mulai dari yang haram dia hindari, yang makruh dia jaga-jaga. Yang haram itu kan banyak, mengupat, mengejek, menghina, merendahkan, menuduh orang berzina, kemudian memfitnah, macam model, mengadu domba, melalui lisan semua itu dijaga-jaga oleh orang yang ingin masuk surga. Jadi orang masuk surga itu lisannya terjaga. Sekarang orang tidak menggunakan lisan, tapi lebih bahaya, yaitu tulisan di dalam grup WA. Itu lebih bahaya daripada lisan. Lisan sekali keluar, yang dengar 1-2 orang, kadang-kadang tidak terekam. Di WA grup kita ngupat dalam grup itu bisa diulang-ulang Pak. Geser atas, geser bawah, diulang-ulang itu, dibaca lagi isi ngupatnya, di copy, di paste, segala macam orang bisa hancur melalui tulisan. Nah, ngupat hari ini, fitnah hari ini menyebar melalui kecanggihan teknologi. Itu hukumnya sama.
Maka di mana-mana kalau kita sudah bergabung dengan grup-grup WA yang isinya ngupat, itu seharusnya kalau kita berakal sehat keluar, left, kalau mau selamat. Jangan biarkan diri hancur hanya baca-baca ngupat orang. Tapi saya enggak ngupat Ustaz, orang ngupat di grup. Betul orang yang ngupat, tapi kita yang baca tidak mencoba beramar ma'ruf nahi mungkar, kita masuk ke dalam dosa itu. Ada enggak kalimat kita, hai baik kamu upat, ini aib orang, semua kita punya aib, jangan ngupat di grup. Ada enggak bahasa itu? Kalau enggak ada, left, tinggalkan grup itu. Berarti itu sudah grup dosa. Umar bin Khattab ketika ketika bertanya kepada sahabat, tahukah kalian orang yang menjual agamanya untuk dunianya? Sahabat bingung, tak tahu Umar. Kata Umar, yaitu ketika dia melewati orang yang sedang ngupat, lalu orang yang ngupat itu bertanya kepada orang yang lewat ini, pertanyaannya betul kan? Dia cuma tanya betul kan? Ini baru ngupat nih, lewat nih sahabatnya, dia tanya betul yang lu bekas tanya kan? Orang lewat itu cuma jawab begitu langsung seluruh dosa ngupat juga menjadi milik dia. Menyetujui ngupat adalah mengambil dosa yang sama. Kan sering kita datang kedai kopi, ada kawan kita sedang ngupat orang yang memang yang tidak layak diupat, karena ada orang yang layak diupat. Salah satunya yang menyebarkan maksiat terang-terangan, itu layak diupat, Pak. Layak diupat. Karena Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin itu menyebutkan ada 6 karakter boleh diupat. Salah satunya penyebar maksiat terang-terangan, enggak malu lagi, Pak. Kalau itu haram, maka Allah berdosa juga mengupat Fir'aun dalam Al-Quran. Tapi Fir'aun diupat oleh Allah. Artinya dibongkar kejahatannya, dibongkar aibnya. Namrud dibicarakan dalam Al-Quran. Abu Lahab itu imam, tiap-tiap malam Abu Lahab diupat-upat oleh imam. Tabbat yada abi lahabi wa tab, terus-terusan. Nah, penyebar maksiat terang-terangan boleh diupat. Yang menurunkan yang menaikkan minyak goreng sampai batas di luar kewajaran, itu tidak mengapa diupat. Jadi ini model-model begini itu harus dipisahkan. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang akan masuk surga sifat pertamanya adalah yang paling baik bahasanya, yang haram dia hindari. Lalu kemudian tutur bahasa hari-hari lembut, dengan anak-anak lembut, panggilannya selalu nak, tolong ambil sebentar, suruh ambil misal apa milik ayah, bahasanya lembut, anak-anak mencintainya. Jadi panggil anak jangan buy, kena kerja ini, dipanggil anak buy, hayya saya kata dia, itu bukan penduduk surga. Di surga karena tidak layak masuk orang yang suka melaknat. Makanya orang-orang yang bahasa disuruh late ini, late itu, disuruh pub ini, pub itu bukan penduduk surga, Pak. Itu dari dunia sudah nampak bukan penduduk surga, karena penduduk surga tidak akan melaknat, tidak akan mencaci maki. Oh, besar sekali masalah. Dia mencoba tetap bijaksana dalam bertutur bahasa. Kalau sekali-sekali di jalan bertemu dengan perampok, itu mungkin okeylah, gagal kan. Tapi yang sudah jadi bahasa sehari-hari di rumah, itu bukan penduduk surga. Istri kalau bicaranya terus-terusan mepep-pep dengan caci maki, itu istri bukan penduduk surga. Cari istri lain yang penduduk surga. Kalau sudah bertemu dengan istri begini. Suami juga begitu, kalau kerjanya caci maki di rumah, istri dicaci itu terusan. Yang lebih ngeri lagi, bukan hanya dicaci istri, sampai mamak-mamaknya istri dicaci, ayah-ayahnya istri dicaci. Ini juga ketahuilah, walaupun kita salat berjamaah, tapi kita bukan penduduk surga. Karena penduduk surga yang di dunia at-tabal kalam, tetap tutur bahasanya baik, berdiskusi baik, bertanya dengan cara yang baik, membantah pun masih baik bahasanya. Itu ciri surga. Itu yang pertama. Jadi sering-seringlah melatih bahasa agar keluar bahasa yang baik dan lembut. Orang lembut itu disukai, Pak. Orang tua yang lembut dicintai. Semua yang lembut-lembut itu tetap dicintai. Saya sering mengatakan di mana-mana,
Kalau kita cari permadani, maka yang kita cari yang lembut-lembut. Cari sajadah, cari lembut. Kipas angin lembut. Semuanya yang lembut-lembut. Cari isteri lembut. Cari suami yang lembut, tutur bahasanya, jangan lembut orangnya. Jangan melembut-lembut, menggoyang-goyang lagi Pak. Itu yang kau merempuk lah kau bencong kan. Tutur bahasanya, kita dengarnya, Masya Allah, hati lebih begitu dingin Pak. Nasihat yang lembut selalu mendinginkan hati. Banyak orang tobat dengan nasihat yang lembut. Banyak orang tidak mau tobat dengan nasihat yang kasar. Itu yang pertama. Sedikit lagi Pak. Kira-kira 1 jam lagi lah. Pandai nak duduk 1 jam lagi. Yang kedua, kata Rasulullah, at-ta'am, penduduk surga yang nanti masuk ke rumah yang luar biasa dahsyat itu adalah orang yang suka memberi makan. Ini memberi makan ini amalan yang sangat disukai. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, aku keluar menolong seorang sahabat menyelesaikan kesulitan hidupnya lebih kusukai daripada beriktikaf di masjid Nabi sebulan. Hadis, menolong orang lain melepaskan kesulitan lebih kusukai daripada iktikaf di masjid Nabi, di masjidku, kata Rasulullah, sebulan. Pak, kita solat di masjid Nabi, sekali solat berapa pahalanya? 1000 kali solat di masjid lain. 1000 kali itu sekali solat. 5 waktu solat, 5000 kali pahala dari masjid yang lain. Tapi ini i'tikaf, seluruhnya pahala. Tapi Masya Allah, sebulan i'tikaf di masjid Nabi masih kalah pahala dengan orang yang menolong orang lain untuk melepaskan kesulitan hidup. Ada tetangga janda tinggal bersama anak yatim. Kita keluar bawa beras 15 kilo, kasih ke janda itu. Menetes air matanya, baru kali ini ada orang kasih beras. Biasanya dia kutip peluk-peluk aqua, ibunya, anaknya berbahagia. Itu kadang-kadang kita katakan, ini yang anak-anak ini sekolahkan, saya bayar SPP, masukkan ke pesantren, lepas kesulitan hidupnya. Masya Allah, kita insya Allah surga Pak. Insya Allah surga. Dan itu lebih dahsyat daripada ibadah mahdah kita yang wajib jaga. Tapi ingat, surga itu juga dimiliki oleh orang yang menolong orang lain. Paling bagus lagi, janda itu jadikan istri kita. Itu tiap hari udah tolong-tolong tu. Tapi bagi yang tidak punya istri lagi, jadi duda ni ceritanya ni. Bapak jangan terlalu angan-angan terlalu jauh. Oh menan ustaz ya. Kalau begah bak rumah dia mentik kan. Bukan begitu Pak. Ini bagi duda maksudnya. Bagi yang sudah punya istri, jangan beras suruh antar sama istri. Uang SPP anak suruh antar, anak yatim dari suruh antar sama istri, biar istri yang berbuat. Jangan kita yang banyak sekali bertemu dengan janda itu. Apalagi janda itu sedang berkembang, jangan. Itu jadi fitnah nantinya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, semua pekerjaan memberi sedekah itu, memberi makan itu ternyata diajarkan dalam Ramadan. Tadi waktu bicara lembut juga diajarkan dalam Ramadan, kan Ramadan yang mengatakan, hadis Nabi kan yang mengatakan, kalau idza shama yaumu ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Kalau kalian sedang puasa, jangan bicara jorok, porno, dan juga jangan mencaci maki. Kalau ada orang yang mengajakmu berantem, mencaci makimu, maka katakanlah inni shaim, mohon maaf saya sedang puasa. Jangan ladeni. Di pasar ada orang mencaci kita, jangan ladeni. Dan pegah mentang, okay, maaf lu dengar lu puasa. Dia caci itu terusan, kita tetap inni shaim, saya puasa, mohon maaf. Oh, sudah berkali-kali dia mengatakan itu, kita boleh sambung sedikit. Saya bukan enggak berani, tapi saya puasa. Menyokap kapreh ada buka puasa anda. Kalau tunggu habis buka puasa. Berarti kita enggak sampai juga ke puncak sabar, masih suruh nunggu habis. Padahal kita habis buka puasa kan siap-siap tarawih. Panjang waktu tak mendem. Kapan kita mau berkelahi? Kan habis maghrib kita mulai siapkan tarawih. Nah, begitu juga memberi makan. Masya Allah, yang memberi makan orang berbuka puasa diberikan pahala orang yang berbuka tersebut. Ini dididik oleh Allah sebulan agar kita terbiasa memberi makan. Maka sering-sering beri makan, Pak. Yang punya gaji itu
regular Pak, dipotong gajinya 500,000 per bulan. Potong saja 500,000 ni untuk anak yatim, fakir miskin, kasih sama isteri biar dia yang bagi. Kalau gaji besar 10 juta itu enggak layak 500,000. 1 juta sebulan itu untuk menyelamatkan kita di akhirat. Tabungan yang hakiki itu tabungan yang model begitu. Hari ini orang nabung. Dulu di masa Soeharto saya ingat iklan gemar menabung, mari menabung, ayo menabung. Nabungnya di mana Pak? Celeng. Begitu sudah penuh bongkar, ada uang sekitar 3 juta, 4 juta, beli sepeda. Berarti itu bukan nabung, itu memang untuk kepentingan pribadi. Yang nabung sebenarnya yang mana? Yaitu kasih ke yatim, kasih ke anak miskin, bantu panti asuhan, bantu ini, bantu itu. Sudah tertumpuk di akhirat, nanti celengannya buka di akhirat. Nah, itu penduduk surga yang kedua, karakternya begitu. Yang ketiga, wa adamas siyam, yaitu sering berpuasa. Nah, ini kan mulai disuruh sering berpuasa. Allah melatih sebulan dalam Ramadan. Setelah terbiasa berpuasa, supaya enggak habis sekali pelajaran Ramadan, dilatih lagi tu, suruh puasa 6, puasa Syawal, agar kembali melanjutkan dengan puasa sunnah. Habis puasa Syawal, seharusnya kita melatih diri dengan puasa Senin Kamis, ya, Ayyamul Bid, itu dilatih ya, Pak. Nah, ini maksud, makanya la'allakum tattaqun, semoga setelah Ramadan engkau bertambah takwa. Ciri-ciri Ramadan itu makbul. Habis Ramadan, semua gerakan Ramadan dia sambung. Itu sudah tanda-tanda tu, tanda-tanda Ramadan yang makbul. Kakayam ke puasa karena terbiasa berpuasa. Nah, penduduk surga itu orang yang banyak puasa. Baik, kalau puasa wajib memang wajib, puasa sunnah dia banyak lakukan. Itu ciri-ciri penduduk surga. Maka sering-sering puasa di luar Ramadan. Yang terakhir, wa qama bil-lail wa shalla bil-lail wan nasu niyam, yaitu orang-orang yang salat di tengah malam di saat orang tertidur. Ini ciri-ciri penduduk surga. Jadi suka salat tahajud. Walaupun cuma 2 rakaat, tapi tiap malam itu lebih bagus daripada 100 rakaat cuma di awal tahun, setelah itu hilang 11 bulan. Nanti waktu dapat gaji 13 baru salat lagi. Jangan begitu. Tiap malam 2 rakaat. Oh, enggak sanggup saya, ustaz capek, orang kerja. Enggak capek, tidak sanggup bangun jam 2. Jangan bangun jam 2, bangun setengah 5, azan jam 5, dari setengah 5 salat tahajud dulu 2 rakaat. 2 rakaat aja okey, enggak ada masalah. Yang penting istiqamah. Itu lebih baik daripada banyak tapi tidak istiqamah. Maka di dalam Ramadan pun ternyata dididik itu, tiap malam disuruh keluar tarawih. Itu supaya biasa salat malam. Maka aneh orang yang tiba-tiba kehilangan amalan itu aneh. Berarti ada tanda-tanda Ramadannya error. Karena enggak bisa, la'allakumnya enggak dapat. Kok putus habis Ramadan putus. Quran enggak pernah baca lagi, solat malam enggak ada lagi, puasa-puasa enggak ada lagi, dengan isteri enggak baik lagi. Habis Ramadan 1 Syawal cerai. Berubah, enggak ada perubahan apa-apa. Itu bukti Ramadannya gagal. Nah, hadis ini memberi pelajaran kepada kita. Ternyata masuk surga tidak selamanya hanya melulu ibadah, tapi ternyata 2 menolong orang, yang 2 milik Allah. Tadi kan menolong orang, berbuat baik, memberi makan, berbicara yang lembut. Itu ciri-ciri orang yang akan masuk surga. Baik, saya cukupkan untuk pagi hari ini. Kita bertemu kembali di Rabu yang akan datang. Nanti kita kembali ke kitab At-Targhib wa Tarhib. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.